Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya ingin katakan bahwa hendaklah di hari-hari terakhir ini, marilah kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita panggil saudara kita, teman kita, ya, untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, berdebat itu mungkin di satu sisi ada pentingnya juga untuk mengkanter kesesatan yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Tetapi kalau hanya berdebat beda pandangan saya rasa itu tidak terlalu penting untuk masa sekarang ini. Yang penting adalah mengumpulkan jiwa-jiwa untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Kalau kita berdebat itu terkuras emosi kita, terkuras habis tenaga kita, ya, hanya untuk berdebat. Itu saya rasa tidak terlalu penting, ya. Bagi kita anak-anak Tuhan, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan, ya. Karena malaikat Tuhan bertanya, ya, berapa jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan, ya. Mungkin saya melihat beberapa perdebatan-perdebatan, ya, itu tidak membawa damai sejahtera, malahan yang ada di situ menonjolkan ego diri seseorang, ya. Dan bahkan dari perdebatan itu mungkin ada rasa ketersinggungan, ya. Mungkin hilang damai sejahtera, ya, lawan debat kita itu, ya. Ada juga mungkin endingnya itu ada juga yang sampai bertengkar karena tersinggung, ya. Ada juga yang sampai bawa-bawa polisi sampai berujung di kantor polisi. Itu hal-hal yang tidak berguna dan tidak penting sama sekali. Yang penting adalah, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita membawa jiwa yang banyak kepada Tuhan, yaitu buah-buah roh, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau katakan di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa meninggalkan zona nyaman kita, ya. Seperti saya itu meninggalkan zona nyaman. Saya kasih contoh diri saya, yang pada saat itu di Palu saya sudah merasa nyaman, sudah merasa senang, ya, di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara saya. Siapa sih yang tidak senang berada di tengah-tengah keluarganya sendiri? Semua pasti akan merasa senang, ya. Jadi tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan itu berkata, ayo anakku, pergi ke kota Jogja, ikut dengan suamimu, bawa apa yang bisa kamu bawa. Dan saya pada saat itu memang seperti diusir dari kota itu, ya. Pergi ke kota Jogja, apa yang bisa kamu bawa, bawa, cepat keluar dari kota ini, ya. Cepat anakku, keluar, engkau harus keluar dari kota ini secepatnya. Nah, pada saat itu saya sudah lupa dengan penglihatan-penglihatan yang saya alami sebelumnya. Saya sudah beberapa kali mendapatkan penglihatan pada saat itu, ya, sebelum terjadi bencana gempa yang luar biasa, dan dunia mengetahui itu tanggal 28 September 2018, ya. Penglihatan demi penglihatan banyak yang saya sudah alami dan saya terima dari alam supranatural spiritual itu, ya. Dan saya bercerita kepada orang-orang pada saat itu dan mereka tidak percaya. Mereka hanya katakan ibu pendeta terlalu banyak beban, mungkin pikiran, masalah yang dia pikul, sehingga bicaranya sudah agak ngawur sedikit, ya. Saya melihat kota itu sudah digulung-gulung dengan air tsunami, ya. Saya melihat ada gempa bumi. Saya katakan murka Allah ini sudah tercurah untuk kota ini, ya. Ada Tuhan Yesus berjalan di awan-awan, ya, pada jam 12.30 siang, ya. Saya katakan, saya bercerita kepada mereka, saya saksikan apa yang saya lihat dengan ketiga anak saya, tapi mereka tidak percaya. Mereka katakan bahwa saya ini harus perlu hiburan, refreshing, ya, di gunung atau di laut pada saat itu. Dan itulah kita kalau mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dengan membayar harga, membayar kenyamanan hidup kita, membayar kenikmatan hidup kita, kita bayar itu dengan penderitaan, dan kita mau terkoneksi dengan Tuhan, kita bayar harga itu sangat mahal, Bapak Ibu. Bagi saya itu yang saya alami, ya. Karena apa? Di ujinya itu Tuhan itu menguji hati kita, apakah kita betul-betul sungguh mencintai dan mengasihi Dia atau tidak. Tuhan itu melihat hati kita, Bapak Ibu, bukan ujian sembarangan, dan itu datangnya tiba-tiba, ya, tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Itulah ujian daripada Tuhan. Dia menguji hati kita. Kita sungguh-sungguh tidak mencintai Tuhan, mencintai hukum-hukumnya,
mencintai firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh enggak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya alami ya pada saat itu. Kita mau tidak taat melakukan firman Tuhan itu, mau tidak ya. Jadi yang saya ingin bagikan kepada kita sekalian anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada bayaran harga yang sangat mahal, yang sangat tinggi mungkin bagi kita secara manusia, yang Tuhan ingin mau hati kita itu murni dan tulus di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, kita membayar harga dengan harta kita. Ya, dengan nyawa kita diuji juga. Ya, kita diuji oleh Tuhan, nyawa kita. Kita mau tidak memberi nyawa kita ini kepada Tuhan. Kita mau tidak mengasihi Tuhan ini sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, jiwa kita, raga kita, harta kita. Mau tidak? Tuhan itu uji semuanya Bapak Ibu, bukan cuma setengah-setengah ujiannya. Ya. Dan juga kita mau membayar harga ego diri kita, harga diri kita. Kita mau tidak membayar harga diri kita, ego kita. Manakala diri kita dihina-hina, siapa sih manusia yang ingin dihina? Pasti egonya akan tersinggung Bapak Ibu. Salah-salah masuk sel itu orang yang menghina. Ya, berurusan dengan polisi. Ya. Tetapi manakala kalau anak-anak Tuhan telah diproses Tuhan, dia tidak akan merasa apa-apa Bapak Ibu. Mungkin akan sakit hati juga, tetapi itu ada level-levelnya Bapak Ibu. Ya, pada saat itu saya sering kali dihina orang, tidak tahu mereka ini iri hati atau apa kepada saya. Seringkali banyak sekali orang-orang di sekeliling saya ini senantiasa menghina saya. Ya, padahal yang saya katakan itu benar ya Bapak Ibu, karena tidak masuk di logika mereka, dan banyak tuduhan-tuduhan dari iblis yang ditujukan kepada diri saya. Ya, sampai saya drop, menangis, saya hampir habis air mata saya. Ya, tapi saya katakan, Tuhan, siapa saya? Saya adalah debu tanah di hadapan Tuhan. Ya, saya hanya menangis dan tersenyum kepada orang yang menghina saya. Ya, saya tidak pernah membalas mereka Bapak Ibu. Tidak pernah. Tetapi saya mendoakan mereka. Karena saya tahu bahwa mulut mereka itu lagi dipakai setan tanpa mereka sadari. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, manakala kita dihina-hina, jikalau kita anak Tuhan telah berada di dalam dimensi ilahi itu, kita tidak akan merasa seperti orang yang kebakaran jenggot, tidak. Tetapi kita ada roh sukacita di dalam hati kita yang Tuhan tambah-tambahkan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Ya, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Ya, jadi apalagi untuk sekarang ini, ya, saya telah naik di dalam level bersaksi untuk dunia, maka serangan itu akan semakin banyak. Saya tahu itu Bapak Ibu, serangan hinaan semakin banyak akan datang kepada saya. Dan Tuhan telah menambahkan double sukacita di dalam hati saya. Untuk apa? Untuk menghadapi serangan-serangan setan ini yang datang kepada diri saya. Ya, jadi saya no problem. Ya, tidak apa, mereka menghina saya berhello say. Ya, haleluya, saya katakan. Ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan tambah-tambahkan di dalam hati saya. Ya, yang orang lain tidak tahu. Hanya Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan hati saya. Ya, dan juga ego kita itu kita harus tanam. Dan saya sudah katakan bahwa ego harga diri saya ini saya sudah tanam dalam-dalam di dalam tanah. Ya, jadi mereka hanya bisa menghina tubuh jasmani saya, tetapi mereka tidak bisa menyentuh roh saya. Karena itu ada dalam pengendalian supra dimensi ilahi Allah yang senantiasa menghibur saya, menguatkan saya, dan menopang saya di saat saya lemah. Ya, seperti terjadi beberapa hari ini saya dalam kelemahan tubuh, dan saya baru bangun dari tidur saya Bapak Ibu. Saya beristirahat dalam beberapa hari ini, sangat lemah. Dan saya bersaksi ada di video sebelumnya salah-salah Bapak Ibu, kata-kata, tujuan kata-kata salah. Karena apa? Tidak koneksi ini antara pikiran, ya, dan perkataan ini. Karena apa? Masih dalam pengaruh fly, ya, dalam keadaan kelemahan tubuh. Dan sekarang juga pun saya masih butuh istirahat, masih lemas, ya. Tetapi saya, roh saya ini, ya, sangat bersemangat untuk menyaksikan ini, membagikan kepada kita sekalian anak-anak Tuhan di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh, yang mau masuk di dalam dimensi ilahi, dimensi Allah itu, kita harus bayar harga.
harga diri kita, ego diri kita, ada penyangkalan di dalam diri kita yang kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita tidak lagi mengakui diri kita ini, ya, diri kita ini satu-satunya. Kita mempertahankan ego kita ini satu-satunya di tengah-tengah dunia ini untuk segala sesuatu yang kita pegang, yang kita miliki, ya. Karena apa? Karena jikalau kita ingin masuk di dalam dimensi ilahi itu, kita tidak memakai ego. Ego kita akan dikikis secara habis, secara tuntas Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi kebanggaan di dalam diri kita. Yang ada adalah kita memohon kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya. Memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena apa? Begitu sakitnya ya Bapak Ibu. Lari semua antara jiwa, roh, dan hati ini, tubuh ini ya. Tubuh ini mengalami penderitaan, jiwa tertekan ya. Dan roh kita ini lari meminta pertolongan itu kepada siapa kalau bukan kepada Tuhan Allah, ya. Untuk terkhusus anak-anak Tuhan. Beda dengan anak-anak dunia. Kalau anak-anak dunia dia meminta pertolongan kepada setan, Lucifer, ya. Kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan akan menggendong kita, Tuhan akan menopang kita, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Gunakan waktu hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Gunakan waktu hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ya, jangan kita menyenangkan hati manusia yang sama-sama tanah, terbuat dari tanah dan kembali ke tanah. Jangan, kita akan kecewa. Apalagi kita haus akan pujian daripada manusia. Kita mengejar pujian daripada manusia, itu akan sia-sia, tidak berguna. Kita harus mengejar pujian daripada Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena pujian daripada Allah itu tidak akan sia-sia. Ya, pujian daripada Allah itu yang harus kita kejar. Ya, manakala Tuhan berkata, kamu anakku, kamu bercahaya, kamu sangat setia, sangat patuh, sangat taat di hadapanku. Masuklah ke dalam kerajaanku yang maha kudus ini. Dan nikmatilah pesta perjamuan anak domba Allah pada saat ini. Bukankah itu kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, akan begitu senang Bapak Ibu. Jangan kita mengejar pujian daripada manusia. Ingatlah. Dan juga kita harus melepaskan setiap keterikatan kita dengan dunia ini. Keterikatan mammon, keterikatan hawa nafsu, moralitas kita yang harus kita jaga. Setelah kita ditebus oleh anak domba Allah, darah penyucian Yesus Kristus, kita jangan mempermainkan penebusan Yesus Kristus itu di atas kayu salib. Ya, kita jangan menjadi seperti seekor keledai yang masuk berkali-kali di lubang yang sama. Ya, jadi kalau kita telah berbuat dosa, maka cepat-cepatlah kita harus sadar dan membereskan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Kita hidup baru dan kita menjadi mempelai Kristus yang setia, yang benar, yang kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauhkanlah daripada kita pertengkaran, perdebatan yang tidak berguna. Jauhkan, karena itu hanya untuk memancing kuasa Lucifer, aura-aura negatif itu untuk masuk ke dalam diri kita anak-anak Tuhan. Kita harus mengejar perdamaian, kedamaian, sukacita, cinta kasih ilahi itu kepada setiap manusia, baik itu di sekeliling kita, baik itu dimanapun kita berada. Ya, jangan kita menjadi api di dalam tengah-tengah dunia ini, tetapi hendaklah kita memberikan damai, cinta kasih di sekeliling kita. Jadilah kita lilin-lilin yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah terikat hati kita dengan dunia ini. Maka kita akan menangis, bisa saja kita akan stres dan menjadi gila apabila hati kita terikat dengan dunia ini. Mempertahankan harta kepemilikan kita, harta kepunyaan milik kita. Karena apa?
Karena apabila dunia ini akan digoncang oleh Allah, oleh Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, ya, oleh malaikat Tuhan yang telah bekerja keras pada saat ini. Manakala gempa itu akan datang di kota kita, atau di desa, atau di dunia, dia akan menggoncang seluruh dunia ini. Rumah kita yang mewah akan hancur, mobil kita yang mewah akan tenggelam di air kecoklatan, di air asin. Ya, kita akan menjadi stres, ya, tidak kuat, kita menjadi gila. Karena apa? Hati kita masih terikat dengan dunia ini. Hati kita masih terikat dengan harta duniawi ini, kenikmatan, kemewahan dunia ini. Lepaskan sekarang, saya ajak kepada kita, lepaskan keterikatan hati kita dengan kemewahan dunia ini, dengan hal-hal yang sia-sia, harta dunia kita lepaskan. Supaya apa? Manakala bencana itu datang, harta kita kembali kepada Sang Kuasa, diambil kembali. Harta itu masuk ke dalam tanah, di bawah air. Kita akan berkata, aku lahir dengan telanjang, aku pulang pun dengan telanjang. Tidak ada sesuatu pun yang kita bisa bawa pulang selain sehelai kain kafan ada di dalam tubuh kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita mencintai dunia ini dan isinya. Jangan pernah kita mencintai mamon. Jangan pernah, karena tidak ada orang mengabdi kepada dua Tuhan yang sama, yang sekaligus cinta dan kasihnya, sayangnya itu dalam porsi sama. Pasti dia akan memilih salah satu tuannya di dalam dia menjalani kehidupan ini. Apakah mamon ataukah Allah? Pilih, pilihan di tangan kita masing-masing. Anda lebih mengasihi apa? Harta, mamon, ya, yang Anda sanjung-sanjungkan, agung-agungkan, yang menjadi kebanggaan, atau Anda memilih Allah yang senantiasa melindungi kita dari penyakit sampar ini, dari apapun bencana alam ini. Ya, pilihan di tangan masing-masing. Dan tidak ada, Allah itu tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk, ya, dikekang, diatur, ya, seperti mau diseret-seret, ya. Kalau iblis, ya, iblis memakai cara yang seperti itu. Kalau Anda tidak mau, pasti ada cara iblis untuk memaksa Anda untuk tunduk dan menyembah dia, untuk patuh kepada dia. Itu cara kerja iblis. Instan dan harus manusia itu tunduk dan patuh kepada dia, menyembah dia. Tapi Allah tidak. Allah memberikan kebebasan kepada kita, anak-anaknya. Kita memilih, kita mengikuti Allah atau mengikuti jalan Lucifer, mencintai dunia ini dan segala isinya dan mamon. Allah saja diberikan tawaran pada saat dia masih hidup dan menjelma sebagai manusia berinkarnasi dari sorga turun ke dunia dengan memakai tubuh manusia yang kita kenal dengan Tuhan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu. Ya, dia memakai tubuh itu, dan iblis itu menawarkan harta kekayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang, "Enyalah kau iblis. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Ya. Bayangkan, Tuhan Allah sendiri aja ditawarkan harta kekayaan, apalagi manusia. Jikalau engkau ingin kaya, engkau harus mengikuti jalanku, menyembah aku. Dan apa? Setan itu meminta tumbal kepada Anda. Tidak seperti Tuhan. Tuhan memberkati kita tanpa meminta tumbal. Ya, yang Tuhan mau hanya taat, setia, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tetapi Tuhan menguji hati kita. Tuhan senantiasa melihat hati kita, menguji kita apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Dia atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus lebih sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan di detik-detik terakhir ini. Ya, kita mengumpulkan harta kita, mengumpulkan segala apapun juga, ya, yang ada pada diri kita. Ya, seperti saya ingin memberitahukan bahwa Tuhan berkata, "Ayo anakku, maukah engkau menjadi saksiku? Ayo anakku, maukah engkau menjadi..." Saya katakan, ngobrol terus ya Bapak Ibu dengan alam ilahi. Apa Tuhan? Apa? Saya sudah menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bukan itu anakku. Ternyata bersaksi di YouTube Bapak Ibu. Dan suara Roh Kudus itu berkata, ya, beberapa hari kemudian, "Pakailah apa yang ada di tanganmu anakku." Ya, yang ada di tanganku yang seringkali saya pakai ya handphone. Pakai itu untuk bersaksi, memuliakan namaku di tengah-tengah dunia ini. Dan orang lain bisa mengenal jalanku, jalan yang lurus, ya, jalan yang tidak melewati api,
yang bukan jalan jebakan, tetapi jalanku adalah jalan bahagia, jalan sukacita, jalan yang dipenuhi dengan emas intan berlian, di mana manusia akan melupakan segala penderitaannya di dunia ini. Mereka akan kenali jalanku yang lurus, jalan yang penuh emas berlian intan ada di sana Bapak Ibu. Ya, jadi kenalilah jalan itu, jalan yang lurus, Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita memegang harta kita, ya, karena apa? Karena nanti di sana, ya, Tuhan itu akan bertanya, ya, malaikat Tuhan itu akan bertanya, harta kita ini didapat dari mana? Halal atau haram? Didapat dari tangan Allah, diberkati oleh Allah, atau dari tangan Lucifer? Bapak Ibu, jangan salah, bukan cuma hanya di dunia yang ada KPK-nya, ya, yang mengontrol kekayaan sehingga banyak pejabat masuk dalam penjara, terseret dalam kasus korupsi, tetapi di alam lain spiritual supranatural itu akan bertanya, Anda mendapatkan kekayaan dari mana? Halal atau haram? Anda mempergunakan kekayaan itu untuk apa? Bersenang-senang di dalam dosa, atau membantu orang-orang susah, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kelaparan? Ya, itu akan Allah tanya semuanya. Malaikat Tuhan akan tanya. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Kehidupan kita ini selama di dunia ini, apakah hati Anda mengasihani orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang kekurangan, atau Anda menutup diri, menutup hati untuk kenikmatan Anda sesaat, ya, untuk berfoya-foya di dalam dosa, untuk Anda menikmati sendiri? Ingatlah bahwa kita hanya menumpang di dunia ini. Jangan angkuh, jangan sombong atas harta apa yang kita miliki. Kita hanya sebagai penumpang, kita hanya dipinjamkan Tuhan. Ya, kita hidup di dunia ini paling tinggi 80 tahun. Habis masa itu, masa untuk pulang ke alam lain. Waktu kita telah habis, disitulah kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Karena apa? Waktu dunia ini akan berganti terus. Dengan apa? Generasi baru kita. Manakala waktu hidup kita selesai, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan melihat, mengecek hati kita. Selama kita hidup, kita menyenangkan hati Tuhan atau kita menyakiti hati Tuhan. Nah, baru disitulah kita akan kelihatan. Manusia yang munafik selama hidup di dunia, atau manusia yang tulus, yang murni selama dia hidup di dunia, akan kelihatan di alam supranatural ilahi, itu alam kekekalan. Apakah roh kita bercahaya ataukah kita compang-camping di sana? Apakah kita sedang bersukacita di sana ataukah kita mendapatkan ratap tangis diri kita manakala kita berpindah alam? Jadi bertobatlah, bertobatlah, jangan angkuh, jangan sombong. Karena dunia ini hanya sebagai ajang pertandingan bagi kita untuk hidup sebaik-baiknya, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita ada di dalam gelanggang pertandingan iman yang penontonnya, jurinya adalah Allah dan para malaikat itu sendiri. Terang gelap mereka nilai segala sesuatu kehidupan kita. Jadi bertobatlah. Karena apa? Semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita berdosa, Anda berdosa, saya pun berdosa. Mari kita bereskan dosa-dosa itu di hadapan Tuhan secepatnya. Karena apa? Karena tanpa pertobatan mustahil kita bisa menginjak surga. Tanpa pengampunan dosa-dosa kita daripada Allah, kita tidak akan bisa menginjak pintu surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Karena apa? Tuhan akan meminta pertanggungjawaban pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengelola harta kita. Bagaimana apa yang Tuhan percayakan itu kita bisa berbagi dengan sesama kita yang kekurangan, yang miskin, yang membutuhkan makan, minum, pakaian. Apakah hati kita ada kasih di dalam hati kita, ada cinta di dalam hati kita, yaitu cinta daripada ilahi. Karena Allah itu adalah cinta. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena dunia ini adalah pinjaman. Tuhan hanya memberikan kepada kita kepercayaan untuk mengelolanya, untuk memeliharanya, ya, dan untuk membagi-bagikannya kepada orang susah,
ya. Dan untuk apa? Supaya apa? Kita mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan itu manakala waktu hidup kita itu telah selesai. Jadi Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita manusia, tujuannya untuk apa? Untuk kita menikmatinya, untuk kita memperoleh kebahagiaan di dalamnya. Dengan satu syarat, menyembah Allah yang benar, mengagungkan Allah yang benar, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran dan kekudusan. Bukan Allah yang mati, bukan Allah batu, bukan Allah pohon, dan Allah yang lain-lain. Bukan, tetapi Allah yang hidup. Maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera, dan menikmati seluruh alam ciptaan yang Tuhan telah siapkan bagi kita manusia untuk kita menikmatinya. Jadi di waktu-waktu akhir ini gunakanlah waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Bertobatlah kita jikalau kita masih gemar melakukan dosa. Anak-anak Tuhan yang kekasih dalam Tuhan. Jadi inilah sebagian kesaksian saya berbagi kepada kita. Jikalau ingin menembus dimensi ilahi itu, ya seperti ini. Dan kita jangan sekali-sekali mengejar pujian daripada manusia, ya. Kita akan menangis dan kecewa. Kita jangan haus pujian, jangan haus penghargaan, jangan haus mau dipandang orang. Kita ini baik, tidak perlu mencari-cari pujian, mencari muka kepada manusia, tidak perlu. Allah lah yang menilai dari hati kita, karena penilaian Allah sangat luar biasa, tidak pernah salah. Penilaian manusia sering salah, Bapak Ibu, sering salah. Jangan salah, apalagi kalau manusia yang pintar membolak-balikan kata, pintar membolak-balikan cerita, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, maka penilaian manusia akan salah. Salah besar. Orang benar jadi berdosa, terlihat salah dan berdosa dan berdusta di hadapan mata dunia, sedangkan dia yang pendusta dilihat oleh manusia lain sebagai orang yang benar, memutar balikan cerita, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Celakalah orang manusia yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kejarlah penilaian daripada Allah, sanjungan daripada Allah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita anak-anak Tuhan semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, bercahaya di hadapan Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan. Dan jadilah manusia yang tulus, yang baik hatinya, bukan manusia yang munafik, di terang lain, di gelap lain. Jadilah manusia yang jujur kepada dirinya sendiri dan transparan, tulus melayani Tuhan. Biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan, terangilah hati kita, roh kita dengan firman Tuhan, dan kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Biarlah senantiasa kita bersukacita di dalam Tuhan, ya, bergembira di dalam Tuhan, bukan di dalam dosa, ya. Jadi inilah kesaksian saya bisa berbagi kepada kita sekalian. Jadi kita harus bisa meninggalkan label-label yang ada di dalam diri kita, kebanggaan diri kita, kecantikan, ketampanan kita. Kita singkirkan semuanya, ego kita, harta kepemilikan, segala sesuatu yang melekat, embel-embel di dalam diri kita secara lahiriah, kita singkirkan semuanya itu untuk masuk di dalam dimensi baru. Itulah dikatakan dengan anak-anak Tuhan yang ekselen. Kita siap bayar harga dengan penderitaan, ya, dengan penganiayaan, dan kita harus siap mengampuni orang-orang yang menyiksa kita. Baik itu menyiksa fisik kita, menyiksa hati kita, menyiksa batin kita, kita harus siap mengampuni mereka 70 kali 7 kali 7 kali 7. Jadi tidak ada tanpa batas, walaupun kita sakit. Secara manusia kita sakit, Bapak Ibu. Bukan tidak sakit, mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, itu sakit, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita? Kasih. Kasihilah musuhmu. Musuh saja dikasihi. Ya, kasihilah musuhmu. Kalau orang menampar pipi kananmu, pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Itulah hukum cinta kasih, Bapak Ibu. Ya. Jikalau ia meminta engkau berjalan 200 meter, berjalanlah dengan dia 300 meter melebihi. Itulah hukum cinta kasih, hukum Allah, kasih dan cinta. Jadi begitulah sekilas saya berbagi kepada kita. Semoga ini bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan,
kebahagiaan, sukacita di dalam diri kita. Jangan pernah kita takut menghadapi dunia ini. Hendaklah kita memiliki roh ilahi itu dalam setiap hati kita, dalam setiap diri kita masing-masing. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.